Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur di hari Sabat. Pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun dalam bentuk online. Kita percaya Allah ada, Allah hadir, melawat dan menyertai setiap kita. Oleh karena itu mari kita memuji, menyembah dengan segenap hati kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagi setiap kita lewat ibadah pagi hari ini.
pagi hari ini. Di tengah situasi pandemi, Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami beribadah datang kepada Tuhan. Untuk kami memuji, memuliakan akan nama Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami ingin menyerahkan ibadah raya pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita percaya ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Allah mendengar akan seru doa kita. Mari kita menyerahkan segala sesuatu pergumulan, beban yang menghimpit di dalam kehidupan setiap kita kepada Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Berserah kepada Yesus badan, jiwa, dan hati. Serah kepada
Allah yang begitu mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Kami memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Sepanjang sepekan ini Tuhan memberkati dan menyertai setiap umat-Mu jemaat GKMI Bangsri di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan, perlindungan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami ingin menyerahkan Tuhan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah situasi pandemi yang semakin merebak ada di sekeliling dan sekitar kami, sungguh kami merindukan dan membutuhkan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Jikalau Tuhan izinkan, jauhkan COVID-19 yang ada di sekitar kami. Bahkan Tuhan sanggup menghentikan jikalau Tuhan berkehendak. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, agar di tengah situasi yang demikian, kami tetap dapat menangkap isi hati Tuhan atas maksud dan kehendak setiap peristiwa yang terjadi atas kehidupan kami. Kami menyerahkan pelayanan kami sepanjang sepekan ke depan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga program-program gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin dan menuntun kami. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang bergumul dalam ekonomi, dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, sakit penyakit yang diderita. Kami mohon belas kasihan Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menyegarkan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Sinode ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sampai hari ini tangan Tuhan yang bekerja menopang, menolong proses pembangunan sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalamnya. Kami juga ingin berdoa untuk proses pengalihan tanah makam menjadi milik gereja GKMI Bangsri ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong dan memberkati setiap instansi terkait untuk menolong dalam proses penyelesaiannya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan setiap jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menilik batin kami satu persatu. Engkau yang tahu setiap seru doa dan pergumulan sidang jemaat-Mu. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini ke dalam tangan Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah itu sangat baik. Apa yang difirmankan pasti akan terjadi, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita siapkan hati kita menjadi satu lahan tanah yang subur untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Tuhan berfirman. Ku
kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu, agar lewat firman yang kami renungkan di pagi hari ini, setiap kami akan mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengerti isi hati Tuhan dan disanggupkan untuk melakukannya karena Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16, saya akan membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara memberikan korban persembahan kepada Tuhan, maka bukan sesuatu yang asing bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sejak kecil kita dilatih, kita diajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita. Sehingga sudah hal yang biasa ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana persembahan yang sudah sering kali kita persembahkan kepada Tuhan agar memang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan persembahan yang kita haturkan selama ini mendukakan akan hati Tuhan. Kita akan merenungkan di dalam kitab Kejadian yang menolong kita, kisah Kain dan Habil, kakak beradik dengan profesi yang berbeda, dan mereka ingin memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Alkitab yang sudah kita baca, kita renungkan bersama-sama menuliskan bahwa Habil mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya.
Sedangkan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah di mana ia bercocok tanam dan ia berikan kepada Tuhan. Lalu Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habil dibandingkan persembahan kakaknya Kain. Mengapa ketika dua-duanya memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai hasil jerih lelah, jerih payah mereka, tetapi yang satu berkenan kepada Tuhan, tetapi yang satunya lagi Tuhan tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak mengindahkannya. Mari kita akan melihat secara lebih detail, secara lebih cermat di ayat yang ketiga dan keempat. Ketika kedua-duanya memberikan persembahan kepada Tuhan, lalu ayat yang keempat dan kelima saya akan membacakan ulang. Habil juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu. Ayat kelima, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya oleh Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa bukan hanya sekedar kurban persembahan yang diberikan, tetapi Tuhan melihat pribadi yang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Yaitu pribadi daripada Kain dan pribadi daripada Habil adiknya. Kalau kita melihat bahwa kepribadian seseorang itu akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, tercermin dari tutur kata, tindakan yang dilakukannya. Pribadi Habil adalah satu pribadi yang hatinya sungguh mengasihi Tuhan. Hatinya sungguh melekat kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Alkitab mencatat bahwa Habil memberikan anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Jadi ketika Habil hendak memberikan korban persembahan kepada Tuhan, lalu dia lihat, dia pilih yang terbaik, dan apa yang baik dianggapnya terbaik buat Tuhan, lalu dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya Alkitab hanya mencatat apa yang dilakukan oleh Kain kakaknya. Kain mempersembahkan hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan.
Dan Alkitab tidak memberikan keterangan apapun atas korban persembahan Kain. Dengan kata lain, ketika Kain menuai hasil bercocok tanamnya, lalu ia asal ambil begitu saja dan dia persembahkan sebagai korban kepada Tuhan yang sudah memberkati ladang sawah yang ia kerjakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini kita bisa melihat bagaimana hati, diri Kain dan juga Habil. Bahkan semakin ditegaskan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iman yang sungguh, percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, yang mendorong diri Kain, yang mendorong diri Habil untuk memberikan sesuatu yang terbaik, apa yang ia punya dan ia miliki. Jadi pemberian yang terbaik kepada Tuhan, persembahan yang terbaik bukan kepada Tuhan, tidak diukur oleh seberapa banyak, seberapa besar yang dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi kualitas hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ketika ada hati yang sungguh percaya dan mengasihi akan Tuhan, maka pasti ia akan memberi apa yang ia punya dan ia miliki yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, sifat Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Ia mengerti benar isi hati kita yang terdalam di dalam hidup ini. Hal ini terlihat ketika Allah menolak persembahan Kain. Lalu apa yang terjadi atas sikap yang ditunjukkan oleh Kain? Sebagai bentuk bahwa Allah tahu benar keberadaan isi hati Kain. Kain menjadi marah. Mukanya menjadi muram. Rasa iri hati yang selama ini ada di dalam dirinya yang mungkin terpendam dan tidak nampak di permukaan, menjadi nampak dan muncul. Dan ketika dosa itu dibiarkan bertumbuh di dalam kehidupan daripada Kain, terbukti kemudian ia ingin membinasakan dan membunuh saudaranya sendiri. Tuhan tahu karakter Kain dan juga karakter daripada Habil. Tuhan tahu isi hati Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kita memberikan kurban persembahan kepada Tuhan, apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau hanya di permukaan orang berkata lamis,
Tetapi ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu atas setiap kita. Yang ketiga, Kain adalah seorang yang pemberontak di dalam kemarahannya. Ketika hati Kain menjadi panas dan mukanya muram, lalu firman Tuhan berkata, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat teks yang saya baca ini, Tuhan itu maha kasih. Dia tahu bahwa hatinya Kain tidak baik. Karakter yang dimiliki Kain tidak baik. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Kain. Tuhan memberi kesempatan kepada Kain. Agar Kain mau menyadari akan kesalahannya. Berbalik dari jalan-jalannya. Dan kembali kepada jalan yang benar. Yaitu hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Tetapi kita melihat kekerasan dan kedegilan hati Kain. Bahkan ia kemudian memberi jawab ketika ditanya, "Di manakah adikmu? Apakah aku penjaga adikku?" Dan kemudian ketika kepahitan itu dibiarkan bergejolak, bertumbuh di dalam hatinya, maka kuasa si jahat mengintip dan memakai suasana hati yang tidak baik itu untuk membawa Kain semakin jatuh ke dalam dosa, membunuh adik satu-satunya yang ia punya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan juga sering memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Kita mengakui bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Kita jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan dan Tuhan mengingatkan kepada kita, apakah lewat firman yang kita baca, kita renungkan, atau lewat saudara-saudari seiman yang ada di sekitar kita. Janganlah kita menganggap bahwa mereka atau Allah marah dan membenci kita. Tetapi mari kita belajar membuka hati, belajar membuka diri. Jikalau kesempatan itu Tuhan beri, maka sebenarnya pintu pengampunan Tuhan bukakan. Kalau kita mau menyadari akan dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita, kalau selama ini mungkin motivasi kita dalam memberi Tuhan salah, kalau selama ini dalam memberikan persembahan kepada Tuhan asal-asalan di dalam kehidupan kita, maka kita diingatkan bersama-sama. Mari kita belajar merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita diingatkan dan ditegur oleh sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita mengubah dan berubah. Mari kita bertobat. Dan pengampunan itu akan Tuhan beri dan lepaskan kepada kita. Dengan demikian sebenarnya kita sedang memutus mata rantai dosa. Karena semakin kita mengelak, maka semakin dosa itu akan mengikat kita dengan kuat.
Semakin kita membuat perkataan-perkataan dusta, maka untuk menutupi perkataan-perkataan dusta itu, kita akan melakukan perbuatan, tindakan, perkataan-perkataan dusta yang lainnya untuk menguatkan perkataan-perkataan dusta kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kembali kita diingatkan. Kita belajar memberi korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dimulai di dalam dasar hati kita. Karena kita sungguh beriman, karena kita sungguh mengasihi Tuhan, dan kita ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjadi korban persembahan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, jangan salibkan Tuhan untuk yang kedua kali di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebagai satu kurban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu ibadah kita yang sejati. Dan mari ketika kita diingatkan tentang dosa dan kesalahan yang kita perbuat, jangan mengeraskan hati kita. Datang menghampiri Tuhan, memohon pengampunannya, sehingga kita boleh mendapatkan anugerah pengampunannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa, bersaat teduh secara pribadi, datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan terus memurnikan hati kami, agar kami sungguh dalam pengiringan kami kepada Tuhan, menjadi semakin murni dan berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami, jikalau selama ini ada hal-hal yang mendukakan akan hati Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh dan serius di dalam pengiringan kami sebagai bentuk rasa syukur iman kami kepada Kristus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami, agar setiap kami yang mendengar sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami terus memperbaharui lewat iman kami, akal budi kami, sehingga kami semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menyerahkan persembahan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang mengalir dalam ribaan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang tiada pernah kami pikirkan, tiada pernah kami lihat dengan mata kami, dan kami simpan dalam hati kami. Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin mempersembahkan korban syukur kami. Tuhan Yesus yang menyucikan dan menguduskannya. Sehingga lewat persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan, dapat memperluas pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan lewat GKMI Bangsri. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu, agar Tuhan sendiri yang mencurahkan dan melimpahkan berkat atas jemaat-Mu, sehingga segala yang baik akan Tuhan curahkan, yang dikerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memujikan satu pujian, bahwa Tuhanlah yang memegang atas hidup kami, atas hidup kita. Sehingga kita tidak perlu takut, tawar hati. Tuhan yang akan menjaga dan memelihara setiap kehidupan kita. Bait yang kedua, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ada damai dalam hidup kita. Syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami mohon berkat Tuhan turun atas saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mohon berkat untuk Bapak William Suyanto, untuk Ibu Juni Hartina atau Ibu Ambarita, untuk Ibu Sindu Raharjo, dan Saudara Prima. Tuhan akan memberkati keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan akan melimpahkan dan mencurahkan berkat-Nya, sehingga anak-anak-Mu tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan terus akan menambahkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga,
maupun di usia seniornya. Tuhan juga memberkati di masa muda saudara Prima, hatinya menjadi melekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik atas anakmu, pakai di masa mudanya, untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, dimanapun anakmu berada. Berkati untuk studinya, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang boleh kami lakukan bersama-sama di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, serta mendengar akan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan, kami mohon berkat-Mu Kau curahkan atas kami, sehingga kami dimampukan untuk menapaki hari-hari minggu ke depan yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.